Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya ya. Kita lanjut pada pelajaran PKN. Nah, pelajaran PKN hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Nah, pelajarannya masih pada bab 6 ya, yang merawat hewan dan tumbuhan, namun pada bagian yang B, yang aturan merawat tumbuhan. Nah, sekarang sebelum belajar kita baca doa dulu biar pembelajarannya diberi kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Kita baca bismillah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Yang pertama di sini ada ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, di sini kan ada teks tentang merawat tanaman di taman sekolah ya. Nanti kalian juga baca teks ini. Nah, nanti kan setelah teks ini ada beberapa pernyataan. Nanti kalian tentukan pernyataannya benar atau salah. Nah, sebelum kalian menentukan pernyataannya benar atau salah, kalian baca dulu teks ini dengan seksama ya. Sekarang kalian dengarkan ibu baca, nanti kalian di rumah baca kembali, pahami isi dari teksnya ya. Merawat tanaman di taman sekolah. Juna bersekolah di SD Tunas Harapan. Di SD Tunas Harapan ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah tersebut adalah Pak Jaja. Pak Jaja sudah bekerja selama 10 tahun. Meskipun ada penjaga sekolah, tugas menjaga kebersihan menjadi kewajiban semua warga sekolah. Setiap hari Kamis, para guru mengajak semua siswa membersihkan lingkungan sekolah, termasuk taman sekolah. Juna dan teman-teman merawat taman sesuai aturan. Daun-daun kering yang berserakan disapu. Daun kering dan sampah yang lain dibuang ke tempat sampah. Ranting daun tanaman hias yang tidak teratur dipangkas rapi. Rumput yang mengganggu tanaman dicabut dan dibuang. Setelah semua bersih dan rapi, tanaman akan segera disiram air. Lalu di sini ada gambar Juna bersama teman-temannya sedang merawat taman sekolah ya. Nah, Juna dan teman-teman mengerjakan kegiatan itu secara bersama-sama. Mereka bekerja sama dengan rukun dan saling membantu. Suasana pun semakin gembira dengan celoteh beberapa anak. Ada anak yang menceritakan pengalaman yang lucu. Ada anak yang memberi pertanyaan tebak-tebakan. Ada anak yang menceritakan keseruannya saat berlibur. Ada pula anak yang menyatakan kegembiraannya saat tanaman yang ditanamnya menghasilkan buah. Nah, kegiatan membersihkan lingkungan sekolah selesai. Lingkungan sekolah tampak bersih dan rapi. Taman sekolah di sudut halaman pun terlihat asri. Nah, jadi kebersihan di lingkungan sekolah itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Tanggung jawab semua warga sekolah. Jadi kita harus menjaganya agar tetap bersih dan terawat ya, termasuk menjaga tanaman di sekolah juga merupakan tanggung jawab dari kita semua sebagai warga sekolah. Nah, ketika membersihkan sekolah itu kita melakukannya secara bersama-sama agar pekerjaannya cepat selesai ya. Dan ketika kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama itu kita harus saling membantu satu sama lain. Jadi tidak boleh ada orang yang menganggur. Semuanya harus bekerja, saling membantu satu sama lain agar pekerjaan cepat selesai dan menjadi lebih ringan ya, tidak terasa berat. Nah, kita lanjut pada halaman selanjutnya. Di sini ada ayo jawab. Nah, di sini ada beberapa pernyataan ya. Di sini ada pernyataan 1 sampai 10 nih. Di sini ada pernyataan 1 sampai 10. Nah, nanti kalian baca dulu teksnya. Lalu nanti kalian lihat di sini beberapa pernyataan ini kalian lihat mana yang benar, mana yang salah. Nah, ketika pernyataannya benar, nanti kalian tulis pada kolomnya, tulis B kalau pernyataannya benar. Namun jika pernyataannya salah, kalian tulis S ya.
Nah, pernyataan ini itu sesuai dengan bacaan yang tadi Ibu baca. Jadi nanti kalian baca lagi ceritanya, baru nanti kalian bisa menentukan pernyataan ini benar atau salah ya. Nah, kita lanjut pada yang ayo lakukan. Di sini perhatikan gambar berikut. Nah, di sini tadi gambar anak-anak sedang bekerja sama ya membersihkan taman sekolah. Nah, taman sekolah perlu dirawat bersama. Nah, diperlukan kerjasama untuk merawatnya. Mengapa kita harus bekerja sama? Nah, nanti kalian tulis mengapa, alasannya kenapa kita harus bekerja sama merawat taman sekolah ya. Lalu, adakah aturan saat bekerja sama? Nah, nanti kalian tuliskan di sini. Tuliskan aturan agar kerjasama berjalan dengan lancar. Kalian tuliskan di sini ya. Untuk yang ayo cerita, nanti di sini kalian ceritakan pengalaman kalian bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Kalian ceritakan singkat saja ya. Lalu kalian ceritakan ada atau tidak teman kalian yang tidak mau bekerja sama sesuai dengan aturan. Nah, kalian ceritakan secara singkat saja di sini. Kita lanjut, di sini ada cerita lagi mengenai aturan di taman sekolah. Nah, nanti kalian juga baca lagi teksnya ya, pahami isinya. Sekarang dengarkan Ibu bacakan teksnya. Simak baik-baik. Bacalah teks berikut dengan suara lantang. Aturan di taman sekolah. Berkat kerjasama yang baik, taman sekolah selalu bersih dan rapi. Berbagai tanaman hias tumbuh dengan baik. Beberapa tanaman hias bahkan banyak yang berbunga. Bunga-bunga itu berbagai bentuk dan warna. Ada bunga berwarna putih seperti melati dan kamboja. Ada bunga berwarna merah seperti mawar dan kembang sepatu. Ada pula bunga berwarna kuning seperti bunga matahari. Semua bunga itu terlihat cantik dan indah. Nah, di sini ada gambarnya. Gambar taman sekolah yang ditumbuhi dengan berbagai tanaman ya. Sangat rindang dan terlihat sejuk ya. Nah, lalu agar tanaman di taman sekolah tetap terjaga dengan baik, sekolah pun membuat aturan untuk dipatuhi oleh semua warga sekolah. Nah, aturan tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama aturannya adalah tidak boleh merusak tanaman. Yang kedua, dilarang menginjak rumput hias. Yang ketiga, tidak diperbolehkan melukai tanaman seperti menggores batang tanaman. Dilarang memetik bunga, lalu tidak boleh membuang sampah sembarangan, lalu dilarang mencoret-coret bangku taman, lalu tidak boleh memindahkan bangku taman, lalu tidak boleh meludah di taman. Nah, ini beberapa aturan di taman sekolah yang tidak boleh kita langgar ya, harus kita patuhi. Lalu warga sekolah menaati aturan tersebut. Pelanggar aturan tersebut dikenai sanksi atau hukuman. Nah, kalau melanggar aturan yang tadi itu akan dikenai sanksi atau hukuman ya. Selain tidak mau kena sanksi, warga sekolah telah merasakan manfaat tanaman di tanaman tersebut. Berbagai tanaman menjadikan lingkungan terasa sejuk, udara di tempat itu terasa lebih bersih dan segar. Apalagi aneka bunga sedang mekar. Tempat itu tak ubahnya seperti sebuah taman bunga. Nah, jadi dengan adanya berbagai tanaman di taman sekolah itu membuat udara di lingkungan sekolah terasa sejuk dan terasa lebih bersih dan segar ya. Lalu di taman sekolah tersebut juga tumbuh beberapa pohon besar. Pohon-pohon yang besar dan rindang itu memberikan keteduhan. Anak-anak sering beristirahat di bawah pohon rindang itu setelah berolahraga atau bermain. Sebatang pohon trembesi menjadi pohon yang paling disukai anak-anak. Sebagian anak-anak bahkan menamai pohon itu sebagai pohon favorit. Nah, jadi nanti setelah kalian baca cerita ini, lalu kalian lihat di sini kan ada ayo jawab ya. Nanti kalian berikan tanda centang sikap patuh terhadap aturan dan berikan tanda silang sikap tidak patuh terhadap aturan. Nah, nanti kalian lihat pernyataannya.
Nah, kalian lihat, kalian baca, kalian pahami. Pernyataan ini itu merupakan sikap patuh terhadap aturan atau bukan. Kalau ini merupakan sikap patuh terhadap aturan, kalian centang. Kalau bukan, nanti kalian bilang ya. Seperti itu. Paham ya? Lalu untuk yang B, ini nanti kalian isi titik-titiknya. Ini kan ada titik-titik yang kosong ya, kata-kata. Nanti isi titik-titik ini dengan kata-kata yang sudah tersedia di kolom ini. Ya, pada halaman 95 di sini ada kata-kata yang bisa digunakan untuk mengisi titik-titik pada nomor 1 sampai nomor 10 ya di sini. Nanti kalian pilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Ya, paham ya? Nanti kalian pilih kata-kata dari kolom ini. Ya, paham ya? Yang terakhir, Ibu tugaskan yang ayo lakukan. Di sini ada Jasmine sering memetik bunga di taman sekolah. Bunga-bunga itu dibuang di sembarang tempat. Jasmine juga menginjak-injak tanaman saat menangkap kupu-kupu. Jika Jasmine adalah temanmu, nasihat apa yang akan kamu sampaikan kepadanya? Nah, di sini kan perilaku Jasmine itu menunjukkan bahwa dia tidak patuh terhadap aturan ya. Dia tadi menginjak tanaman, lalu membuang sampah sembarangan. Nah, jika Jasmine teman kalian, apa yang akan kalian sampaikan kepada Jasmine ya? Nanti kalian tuliskan di sini. Apa yang akan kalian sampaikan kepada Jasmine yang tadi tidak taat terhadap aturan ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi tugas-tugas Ibu dikerjakan dengan baik ya. Tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini segera berakhir ya, agar kita bisa belajar seperti biasa lagi di sekolah ya. Kita berdoa bersama-sama supaya pandemi COVID ini segera berakhir. Nah, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.